Surat terbuka untuk orang Cina. Saya, Yuni Utami, yang punya akun TikTok Expoluan Viral, mau mengatakan secara tegas kalau saya sangat dirugikan dengan postingan ini. Ibu Nanatan adalah orang Cina dan Ibu Nanatan adalah seorang pengacara. Jujur, sebelumnya saya tidak punya masalah pribadi dengan Ibu Nanatan. Tetapi ketika saya speak up, kaki saya patah karena dianiaya orang Cina, pihak Dharmapala Nusantara dan Ibu Nanatan melayangkan somasi terhadap saya. Dan kita tahu bersama-sama seorang pengacara itu bukan orang yang buta hukum. Dan secara tegas saya mau kasih tahu sama kalian semua, kalau somasi yang kita layangkan tidak ada penyelesaiannya juga, kita harus menaikkan satu tingkat. Kita harus membuat laporan polisi. Kenapa pihak orang Cina tidak membuat laporan polisi? Kenapa pihak orang Cina tidak berani membawa masalah tersebut ke jalur hukum? Dikarenakan pihak orang Cina tahu saya memegang bukti yang dimana kaki saya patahkan orang Cina. Dan pihak orang Cina juga sadar kalau untuk mempidanakan seseorang itu tidaklah gampang. Untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara itu tidaklah gampang. Maka daripada itu, pihak orang Cina memakai cara licik. Pihak orang Cina tahu kalau untuk memasukkan orang ke dalam rumah sakit jiwa itu sangatlah gampang. Saya sebagai mantan poluan mau mengatakan secara tegas, kalau untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara, minimal polisi tersebut harus memiliki 2 alat bukti yang sah. Dan itu harus melewati proses yang sangat hati-hati. Karena jika tidak terbukti orang tersebut bersalah tetapi orang tersebut dimasukkan dalam penjara, polisi tersebut akan bisa dikenakan pra-peradilan. Tetapi untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa sangatlah gampang. Hanya bermodalkan, pertama, di bawah keluarga, kedua, dibawa oleh pihak kepolisian, ketiga, dibawa oleh pihak Dinsos. Dan betapa bobroknya pelayanan di rumah sakit jiwa. Masa iya orang yang dibawa dalam keadaan tenang tetap saja dikurung bersama-sama dengan pasien gangguan jiwa lainnya? Dan liciknya pihak orang Cina, dia tahu bagaimana prosedur di rumah sakit jiwa, bagaimana dengan gampangnya orang dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Jujur, saya mulai speak up kalau kaki saya patahkan orang Cina sejak akhir tahun 2021. Dan kalian tahu, setelah saya speak up kaki saya patah karena orang Cina, dunia saya seketika berubah menjadi neraka. Dimanapun saya tinggal, selalu ada ancaman dan teror saya alami. Dan liciknya orang Cina, dia bisa membaca situasi, dia bisa memanfaatkan keadaan. Akhir tahun 2021, karena perbedaan agama antara saya dan keluarga saya menimbulkan masalah. Yang dimana masalah tersebut sampai ke jalur hukum, dan karena masalah tersebut, saya ditinggal sendirian di rumah. Dan ketika saya sendirian di rumah tanpa ada keluarga saya mengalami masalah yang dimana saya harus ke rumah sakit Bayangkara untuk visum. Masa iya hanya karena saya memviralkan bobroknya pelayanan di rumah sakit Bayangkara, saya justru dibawa ke rumah sakit jiwa Madadi Mamboro dan dikurung selama 2 minggu? Padahal betapa banyaknya orang yang memviralkan pelayanan di rumah sakit tetapi tidak ada dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu kita harus curiga. Karena apa? Karena saya bermasalah dengan orang Cina. Orang Cina sangat licik. Dia bisa memakai siapa saja untuk menjalankan apa yang dia mau. Dan kalian tahu, Ibu Niluh adalah poluan yang membawa saya ke rumah sakit jiwa. Dan Ibu Niluh adalah orang Cina. Seperti kita tahu yang lagi viral, Koko Erwin. Koko Erwin adalah bandar sabu yang bisa memberikan uang kepada Kapolres. Itu sebagai bukti kalau orang Cina berkuasa di mana-mana. Seperti yang saya katakan tadi, orang Cina itu sangat licik. Dia bisa melihat situasi dan memanfaatkan keadaan. Pada tahun 2024, saya jauh-jauh ke Solo untuk operasi kaki saya yang patah. Dan saya ke Solo tanpa didampingi keluarga saya. Saya hanya sendirian di Solo. Masa iya, selang beberapa hari setelah pihak orang Cina melayangkan somasi kepada saya langsung dibawa ke rumah sakit jiwa Solo. Dengan alasan pihak ibu kos keberatan karena suara saya berisik ketika saya live PK Challenge TikTok di kosan saya. Bukan sampai di situ saja, betapa liciknya orang Cina. Setelah 1 minggu saya dikurung di rumah sakit jiwa Solo tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saya dipindahkan ke rumah sakit jiwa Klaten dan saya dikurung selama 1 minggu di rumah sakit jiwa Klaten. Ini adalah foto kaki saya sebelum operasi. Dan ini keadaan kaki saya setelah dioperasi. Dan bukan berhenti sampai di situ saja. Betapa liciknya orang Cina.
setiap saya buat video untuk speak up kaki saya patah karena orang Cina selalu di take down. Tetapi ketika ada video yang dimana saya dibawa ke rumah sakit jiwa, video tersebut dibuat viral seviral-viralnya. Itu semua membuktikan orang Cina berkuasa di mana-mana. TikTok aplikasi buatan Cina. Saya tahu apa maksud dan tujuan orang Cina membawa saya ke rumah sakit jiwa. Itu karena supaya apa yang keluar dari mulut saya tidak ada orang yang percaya. Dan secara tegas saya katakan sama kalian semua, kalau kaki saya patah karena dianiaya orang Cina. Apabila yang saya katakan ini adalah sebuah kebohongan, saya siap menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kalau kalian tanya, apa penyesalan terbesar dalam hidup saya? Penyesalan terbesar dalam hidup saya karena saya pernah bekerja 7 tahun dengan orang Cina. Itulah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Surat terbuka untuk Ibu Yuni Utami dengan akun X01 Viral. Ibu, tolong tanggapi etikat baik dari Dharmapala Nusantara ya Bu ya.